Akhirnya dia mulai main ke rumah gue bang. Tuh temen gue tuh perempuan, emang adik kelas gue tuh udah kesini udah kayak adik gue banget bang. Lu ngapa? Ada masalah apa? Gue bilang gitu sama dia bang. Gue takut kak, dia bilang gitu bang. Takut ngapa nih? Gue bilang, gue makin penasaran sama dia, ya kan. Gue hamil kak. Kaget gue bang. Yang bener lo, gue bilang gitu kan bang sama dia. Pas gue pancing, akhirnya jujur juga dia bang sama gue. Bokapnya yang ngamilin dia. Nah 3 hari kemudian dari rumah gue, dia telepon gue nih, ya kan. Kak, gue sakit. Pokoknya lu malam minggu jemput gue mau nongkrong sama lu, nggak mau siapa-siapa dan nggak mau sama siapapun, gue mau sama lu. Tuh, yang selalu gue inget sampai saat ini. Gue sempat bisikin di kupingnya dia, ya kan. Gue minta maaf. Gue nggak tahu bakalan begini jadinya. Karena memang posisinya gue emang bener-bener salah banget bang. Nah gue ngerasa gue yang bikin dia mati gitu. Hampir saat ini aja gue yang udah ibarat udah puluhan tahun ya, atau kasar temen gue udah meninggal puluhan tahun, gue masih berasa kayak dia tuh masih ada sama gue bang. Sampai saat ini dia masih ada. Semua gue bilang ya kan, kalau emang lu masih belum nerima, ya kan, gue minta maaf. Halo teman-teman Jalan Gelap, balik lagi sama gue John Arya. Dan saat ini gue udah kedatangan narasumber yang mau menceritakan kejadian horor yang pernah dialaminya. Dan menurut gue, kejadian ini adalah kejadian yang menyeramkan sekaligus mengandung bawang dalamnya nih. Karena tadi gue udah sempet ngobrol sama narasumber gue, kalau ceritanya itu bener-bener gila banget sih. Dan sebelum kita dengerin cerita dari Kak Vera, gue mau ngajak kalian semua yang punya kisah-kisah menyeramkan dan mau jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan langsung aja kita kenalan dulu sama narasumber kita. Di depan gue ini ada Kak Vera. Halo Kak Vera. Halo bang. Gimana kabar Kak? Alhamdulillah, baik. Kak Vera, ini kejadiannya tahun berapa Kak? Sekiranya tahun 2010 bang. 2010? Ini lo kalau boleh tahu, mau cerita tentang kejadian apa nih? Sedikit aja. Awalnya sih nggak mau cerita, ya kan. Itu juga gue komunikasi dulu, ya, karena gue takut kan. Ya namanya orang udah meninggal kan, kita takutnya dia nggak nerima apa-apa, ya kan. Nah, gue tanya sama dia baru gue keluarin dah. Udah dapat izin nih intinya nih? Iya. Gue nggak ada izin, gue takut. Kira sih. Oke, Kak Vera, ini gue udah nggak sabar nih mau denger kisah lengkap dari Kak Vera itu seperti apa. Iya. Dan gue yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran mau denger kisah dari Kak Vera seperti apa sih. Dan nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Jadi gini bang, itu tahun 2010 bang, itu masih masa-masa gue sekolah SMA dulu bang. Jadi tuh gue satu sekolahan itu punya kayak adik kelas lah. Gue kelas 3, dia kelas 2. Awalnya kita memang nggak sama, cuman sehel aja. Makin kesini dia kan banyak sendirinya, ya kan. Akhirnya gue rangkul lah dia nih. Yuk jajan sama gue, ya kan. Oh ya kak, mau nih bang, ikut sama gue dah tuh jajan. Dan makin kesini deket dan nih dia ngobrol, kak rumah lu di mana, gini ini mulai deket deh bang. Lu sama siapa kalau kesini? Naik angkot, mulai deket bang. Nah abis itu gue tukar telepon dah, nomor telepon. Tukar telepon, mulai dia mau nongkrong rumah gue bang. Kalau di rumah suka nongkrong, iya suka nongkrong. Yaudah kalau mau nongkrong aja. Akhirnya dia mulai main ke rumah gue bang. Tuh temen gue tuh perempuan, emang adik kelas gue tuh udah kesini udah kayak adik gue banget bang. Gue kesini ngeklop banget pokoknya. Pas dia udah mulai main ke rumah gue tuh ngerasa cocok gitu sama dia. Bener-bener kayak ngerasa cocok. Tiap sore tuh dia selalu main ke rumah gue, pulang malam.
Ya kadang dia nginep di rumah gue, sekolah bareng, dia tidur sama-sama sama gue bareng. Makan sepiring, lu mau makan apa? Makan sepiring berdua aja kita ngerasain bang. Minum apa? Udah pokoknya di kamar itu kita udah kayak benar-benar kayak adik kakak aja. Lebaran juga begitu, orang-orang takbiran dia mah main ke rumah gue, pulang takbir ya. Habis itu, habis kesini-sini ada perubahan dah nih. Selama gue kenal sama dia nih, sebulan kemudian, di bocah kok banyak bolos. Ya, gue bilang, lu ngapa bolos mulu? Ya kan, enggak kak, gue nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gimana nih? Gue bilang gitu sama dia bang. Enggak kak, gue nggak ada apa-apa, ada masalah. Enggak ada masalah ya kan. Terus kenapa lu bolos-bolos sekolah terus? Gue kata gitu sama dia. Enggak kak, nggak apa-apa ya kan. Ya udah kalau emang lu nggak mau cerita nggak apa-apa, gue bilang gitu. Nggak usah anggap gue gimana-gimana atau kakak lah apa, gue bilang gitu. Nanti kalau ada apa-apa nggak usah lu ngomong sama gue kata gitu tuh sama dia. Ya kak, lu jangan kayak gitu, dia ngotot kan. Ya jangan gitu dong, ya kan lu anggap gue katanya kakak, tapi lu nggak mau fair sama gue cerita apa gitu kan. Pas kesini aja, dia diem aja. Ya kan, ntar gue cerita dah, nanti gue main ke rumah lu. Ya udah, kita balik dah nih. Besoknya kita libur. Datang dia main ke rumah gue bang. Rumah gue udah kayak rumah dia sendiri karena dia udah ngeliat kenal sama nyokap gue. Udah kayak rumah sendiri lah, duduk, masuk kamar, tidur lah, apalah. Udah semua udah kayak rumah sendiri aja. Dia tidur nih. Lu ngapa? Ada masalah apa? Gue bilang gitu sama dia bang. Enggak kak, gue gak ada masalah apa-apa. Lu kemarin katanya mau cerita. Gue bilang gitu. Ya tapi gue takut kak. Takut ngapa nih? Gue bilang, gue makin penasaran sama dia, ya kan. Gue ngomong apa kagak ya kak? Ih, nggak jelas banget, gue bilang gitu bang sama dia. Ngomong aja, apa sih? Jangan sampai nanti kalau ada masalah, gue yang nggak tahu apa-apa jadi ikut, gue bilang gitu. Iya kak, katanya. Apaan? Gue hamil kak. Kaget gue bang. Ah, yang bener lo, gue bilang gitu kan bang sama dia. Serius? Iya kak, gue bilang gitu. Dari siapa nih? Gue bilang gitu. Teman gue. Temen tongkrongan gue apa temen lu nih? Gue kata gitu bang sama dia. Nggak ada kak, nggak ada temen lu atau temen gue juga nggak ada. Nah, gue bingung dah siapa nih. Gue tanda tanya siapa di temen gue juga enggak, di temen dia juga enggak, ya kan? Siapa lu ngomong? Gue takut kak kalau gue ngomong, katanya. Nggak usah takut, lu ngomong aja. Kalau kayak gitu malah gue jadi penasaran, gue bingung, ya kan? Pas gue pancing-pancing dia ngomongnya, akhirnya jujur juga dia bang sama gue. Bokapnya yang ngambilin dia. Ya, bokap kandung ya bang yang ngambilin dia. Gue bilang gini, serius lu? Ya kan, iya kak. Udah berapa bulan nih? Atau berapa hari atau apa? Gue kata gitu. Ada kak, udah 2 minggu. Gue bingung, buset deh. Gue kan nggak ngerti apa-apa ya. Gue bingung, mana dia masih sekolah, ya kan? Gue nggak paham sama gitu-gituan ya. Gimana dong, ya kan? Tapi kak kalau misalnya gue ngugulin, gue juga bingung harus gimana, kata dia gitu kan. Mana sekolah tanggung, udah mau setahun lagi. Ya udah nanti dah, gue pikirin dulu. Gue bilang gitu nih sama dia bang. Balik dah nih dia. Nah 3 hari kemudian dari rumah gue, dia telepon gue nih, ya kan. Kak, gue sakit. Hah? Lu sakit apaan? Gue kata gitu bang. Kayaknya gue keguguran kak. Gue udah keluarin semua. Kok bisa? Iya, ada temen gue yang ngajarin gue minum ini, ya kan, makan nanas, apa dia cobain semua bang, buat biar kandungannya itu keluar. Gue bilangin sama dia, lu gila lu, ya kan, nyari nyawa aja lu, ntar kalau nyawa lu mati gimana, ya kan. Terus gimana keadaan lu? Ya ini kak, gue sakit, lemes, karena benar-benar darahnya tuh keluar semua, ya bener kata dia mah, udah kayak lemes aja deh bawaannya bang. Gue mikirin dia, ya kan. Ya udah nanti kalau misalnya memang lu udah sehat, lu ke rumah gua cerita atau gimana, ya kan? Ya kan nanti gua ke rumah lu. Pas udah 2 hari dia di rumahnya, habis keadaan sakit, udah sehat, 2 harinya ke rumah gua bang. Dateng nih, gue cerita, dia cerita, gue cerita. Kenapa emang sih awalnya kok bisa begini? Gue bilang gitu sama dia. Ya gimana ya kak, gue juga serba salah, ya kan. Kok bisa? Gue bilang gitu. Emang bokap lu gimana? Maksa apa gimana? Iya kak, bokap gue maksa kak, ya kan. Kok bisa sih? Kenapa?
Dia maksa-maksa gue, Kak, kalau misalnya gue nggak begitu sama dia, ya kan dia bakalan bubarin keluarga gue lagi, minta cerai sama nyokapnya. Karena yang ini bang, orang tua yang kedua, orang tua tiri. Karena orang tua kandungnya itu udah pisah, ya kan. Habis itu yang kedua ini nih, orang tuanya yang ini, dia sayang banget, kayak orang tua kandung aja. Anggapannya dia tuh kayak tiri, tapi dia nggak merasa ditirikan. Ada kakak bawaan, dia punya kakak sama nyokap, ya kan. Lah hubungannya apa? Gue kan nggak mau, Kak, kalau rumah tangga nyokap gue pecah lagi kayak dulu. Habis itu gue bilang, tapi lu nggak boleh kayak gitu dong, cara lu salah. Tapi kakak lu tahu nggak? Enggak, kakak gue nggak tahu. Kalau sama kakaknya kan memang kan bukannya bapak kandung bang, bapak tiri. Cuman dia nggak berani cerita karena zamannya kayak gitu terus, ya kan. Terus ya udah, kalau sekarang udah bebas sama hal-hal yang dia hamil begitu, ya udah lu sekolah aja yang benar, kayak gitu bang sama dia. Ya Kak, gue sekolah yang benar, ntar kalau ada apa-apa lu bilang sama gue, ya kan. Sekarang mah lu jalanin aja deh yang ada, daripada kayak dulu lu kayak gini-gini, berubah, sekolah nggak masuk, jadi nggak fokus dia. Makanya Kak, dari kemarin gue sekolah nggak fokus gara-gara ini, dia bilang gitu. Ah gila ibu lu, ya kan, pengen anaknya bener tapi bikin kacau kan gitu bang. Gue bilang ya kan, gue diem aja. Nah gue main ke rumahnya dia, kalau ngeliat Bukalapi tuh kayak sinis aja gue ngeliatnya. Gue marah tapi gue nggak boleh marah sama teman gue. Ya Kak, lu cukup tahu aja, ya kan, nggak usah gimana, gue takut ntar kalau misalnya lu pulang ntar gue diancam lagi gitu. Dia nggak mau semuanya itu jadi yang kedua kalinya bang. Ya udah gue diem nih, dia main lagi nih pas hari Jumat aja, dia main ke rumah gue. Kak, gue main ke rumah lu ya. Main, silakan tuh pulang, kan emang sekolah kan pagi dia, sorenya dia main tuh jam 3 pulang sekolah, dia main ke rumah gue langsung. Kak, gue numpang tidur. Iya, tidur lo, kalau mau tidur mah, gue bilang gitu bang. Tidur dia di kamar gue, ada setengah jam dia bangun, udah tuh jam 4-an. Menurut gue tuh ada yang beda aja. Bangun tidur, emang bocahnya tomboy bang, tomboy abis. Emang kan gue di kamar gue tuh ada susunan kerudung kan, pakai dibesi-besiin gitu. Dia cobain kerudungan gue, ya kan, yang putih. Lu ngapain sih katanya? Gue nyobain kerudungan Kak, ya kan. Kerudungan lu kayaknya bagus nih katanya. Emang lu mau ngapain? Minggu gue ada pengajian kata dia gitu. Pengajian? Gue kaget ya. Pengajian apa? Ya pokoknya pengajian dah sama gue, entah sama kakak gue semua, dia bilang gitu. Ya udah, gue pinjemin kerudungan. Ya pakai. Gue nggak mikirin apa-apa bang. Ya orang aja masa teman minjem kerudungan gue nggak kasih ya kan. Yang mana yang lu mau pakai? Ya kan yang ini Kak, kerudungan yang putih. Ya udah pakai. Dicobain di kaca, ya kan. Yang ini yang hitam gue pakai ya sekalian juga. Lah banyak amat, gue bilang gitu. Yang satu buat kakak gue. Dia bilang gitu bang sama gue, ya kan. Ini yang hitam, ntar kakak gue yang pakai Kak. Ini yang putih nanti gue yang pakai. Iya. Udah pakai dah, gue bilang gitu tuh sama dia. Gue nggak mikirin hal-hal yang menurut gue negatif, enggak, udah. Dia balik nih. Sebelum dia balik kan dia ngomong, Kak, lu malam minggu mau kemana? Gue bilang gitu. Ah gue nggak tahu dah gue mau kemana. Gue mau nongkrong dong sama lu. Tuh dia ngomong gitu bang sama gue. Iya nanti, gue bilang gitu. Pokoknya lu malam minggu jemput gue mau nongkrong sama lu. Nggak mau siapa-siapa dan nggak mau sama siapapun. Gue mau sama lu. Tuh yang selalu gue inget sampai saat ini. Iya ntar gue kalau ada motor gue jemput. Gue bilang gitu dia. Enggak, pokoknya nanti gue nungguin. Iya. Naik dah nih, dia naik angkot, pergi pulang. Gue nggak mikirin dia dah nih. Semuanya pikiran gue tuh dia pengen nongkrong sama gue. Ya udah gue anggap entah juga dia punya teman yang lain lah, kata-katanya nggak mikirin gue yang itulah gitu. Gue mau nongkrong, gue bingung nih nggak ada motor. Nah temen gue ngajakin gue bang main. Per, lu mau kemana? Ya kan. Nah kemana-mana bang, ikut yuk sama abang ya. Dia bawa mobil nih temen gue, ya kan. Kemana bang? Yuk ke puncak. Ayo. Begini gue bang, puncak. Itu jam berapa? Jam 11 malam, setengah 11-an lah bang. Okay. Kita jalan. Sama temen gue tuh berdua doang bang, gue jalan. Ya kan, karena temen gue tuh ada urusan katanya ketemu temennya di sana. Nah sampai di jalan itu, baru sampai di daerah mana itu. Ya ujung-ujung belum tanjatan puncak. Rasanya gue udah beda bang. Gue berasa gue itu jalan berdua. Tapi gue ngerasa di belakang gue itu kayak ada bertiga. Entah gue ngeliat ke belakang, tapi nggak ada orang. Kok gue ngerasa kayaknya hawa gue tuh nggak enak gitu. Nggak enak amat ya.
Nah pas di situ tuh gue pikiran sama temen gue, wah iya si M gimana nih ya, malam minggu dia minta jemput ya, padahal gue perginya mah kemana, nggak jemput dia. Ya udah gue biarin aja nih bang. Pas sampai di ujung puncak, abang gue tuh ngajakin ngopi, udah ngopi dulu ya bentar sih sambil nunggu temen. Ya udah gue ngopi nih, itu ada bangku panjang bang, bangku panjang, gue duduk di situ. Abang gue di sana pisah ya kan, karena dia nungguin temen. Gue duduk di bangku itu. Nah tiba-tiba di samping gue itu ada orang, cuman dia pakai jaket ada kupluknya. Cuman gue berasa kayak gue kenal, tapi gue mau negor dia nggak enak, takut salah. Duduk aja dia diem begini nih, diem. Tapi gue ngeliat begini, ngelirik, masa sih M? Gue bilang gitu bang. Bukan kali, cuman sama kali, gue bilang gitu bang. Dalam hati gue, udah. Tapi itu bocah diem aja, nggak nengok. Kalau memang dia kayak gue kan kayak manusia, ya kak, kan negor lah, negor sapa lah ya kan. Ini mah nggak diem aja, kayak aneh aja menurut gue. Pas di situ tuh gue kepikiran sama dia, si M gimana ya, gue bilang gitu tuh. Ya udahlah, gue diam aja. Nah pas gue udah nggak enak, gue bilang sama abang gue, bang balik yuk, udah ketemu belum? Udah. Mau balik sekarang bang? Iya yuk balik. Gue bilang sama abang gue, perasaan gue nggak enak bang. Emang apa sih? Nggak tahu, ini perasaan gue pokoknya nggak enak aja. Yuk bang balik. Ya udah yuk balik. Gue balik dari puncak turun. Nah gue bilang sama abang gue, bang tapi gue nggak langsung balik ya, gue mau tempat tongkrongan gue dulu nih, mau ngeliat temen gue bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Di mana nih dituruninya? Ya ini tempat tongkrongan gue aja. Gue diberhentiin dari situ sampai sekiranya tuh 1:30-an, jam 1:30, jam 2 itu bang, yang gue inget tuh jam-jam segitulah. Temen gue ngabarin, datang, Per, ngapa? Lu udah dapet kabar belum? Apaan nih? Saya bilang gitu. Temen lu kan kecelakaan. Siapa? Gue bilang gitu bang. Siapa nih? Si M, ya kan? Serius lu, ya kan? Kata siapa lu? Gue nggak percaya bang. Set, udah rame banget sih di tongkrongannya anak-anak di sana, di daerah Cipete, yang dia bilang gitu. Masa katanya? Coba lalu telepon. Gue telepon bang. Gue telepon ke rumahnya nih, kakaknya yang angkat. Ya lo kak, kakak di mana? Gue bilang gitu. Saya mau tanya, itu si M benar meninggal? Oh iya Pet, kecelakaan. Gue kaget bang di situ. Terus gimana kak kondisinya? Katanya mah dibawa ke rumah sakit, cuman dibawa ke rumah sakit itu belum sempat dibawa ke rumah sakit, tinggal di jalan bang. Pesok, karena yang gue tahu itu kecelakaan. Cuman pas kejadian itu, gue datang nih ke rumahnya. Kaget gue, jam 3:15-an lah. Ya masih gue inget tuh, jam 3:15. Gue datang ke rumahnya dia, gue buka pintu, memang pas posisi ini mayatnya dia. Ini pintunya kan model kayak Betawi, 2 gitu kan, kayu. Gue langsung naik masuk, cuman yang gue lihat tuh awalnya kerudungan yang dia pinjam itu bang. Kerudungan putih yang dia pinjam, yang buat nutupin dirinya dia bang. Gue langsung shock tuh pas ngeliat di situ. Dalam hati gue, ya Allah, ya maksud lu ini orang tuanya di situ kata kasarnya nggak ada yang tahu itu kerudungan siapa. Itu banyak kerudungan gue, tapi kenapa harus posisinya tuh sama apa yang dia omongin? Ini kerudungan gue mau pakai, kerudungan gue yang putih yang gue lihat ya kan di saat itu. Gue ngerasa langsung, oh ini maksud lu kerudungan gue yang lu mau pakai tuh buat nutupin mayat lu. Gila, gue kaget bang. Ya pas di situ gue ngerasa bersalah ya, gue deketin ya kan, gue buka mukanya ya kan, hidungnya tuh keluar darah masih, kepalanya tuh beku kan, darahnya tuh di kepala beku, matanya pun belum rapet ya kan. Gue cuma bisikin di kupingnya dia ya kan, gue minta maaf, gue nggak tahu bakalan begini jadinya. Kalau malam ini juga nih gue tahu kalau lu bakalan meninggal, gue jemput lu. Gue taunya kan dia kecelakaan, ya. Gue bisikin, ya. Pas
pas gue lagi ngomong di kupingnya temen gue itu, panggil lah gue sama kakaknya, yang mana yang namanya Vera. Saya kak, gue bilang gitu. Gue bangun bang, di sini Ver, kakak mau ngobrol. Gue diajak sama kakaknya ke dapur. Gue ngobrol tuh di dapur bang, di tangga, ya kan? Ya kak, kakak mau tanya. Dia nanya, kakak sedekat apa sama si M? Dia ngomong begitu kakaknya, dikata deket. Emang kata kasarnya kak, gue makan bareng di rumah, satu piring berdua, ya kan? Kalau sekolah juga jajan juga bareng, ya pokoknya dia nggak punya duit gua nggak punya duit dia, udah kayak adik kakak aja, udah gitu aja kak. Terus sebelum kejadian meninggal kayak gini dia pernah cerita nggak? Nah pas di situ tuh gue diem bang, pas kakaknya ngomong kayak gitu, ya kan? Kayaknya kakak ngerasa dia banyak bolos, banyak berubah, emang ada masalah di sekolahan, kakaknya bilang gitu. Nah pas gue diem, tatapan muka gue itu ke teman gue itu, si M. Gue bilang, gimana ya, gue cerita apa enggak ya? Nah tiba-tiba gue tanpa gue sadar, itu si M ada di sampingnya mayat. Di samping ini kan mayatnya dia. Ini dia posisinya ada di sini. Muncul dia, cuma dengan air mata, nangis dia. Kayak masih ada beban yang belum dia sampein. Gue bilang sama dia, di hati gue bilang, ini gue harus gimana? Gue cerita apa kakak lo enggak? Dia natap gue, ya kan? Gue lihat tatapan mukanya dia, ya udah, cuma begitu doang nganggur. Pas dia ngomong begitu, gue lihat dia nerimain apa yang gue suruh, ya kan? Gue boleh cerita sama kakak lu nggak? Ya udah, gue cerita sama kakaknya. Karena pas kakaknya ngomong kayak gitu, gue bingung mau jawab apa. Padahal di sekolahan dia nggak ada masalah apa-apa bang. Sebenarnya kak, masalah mah nggak ada di sekolahan atau di tempat tongkrongan dia. Gue bilang sama kakaknya. Terus apa? Ya masalahnya cuma ada di dalam rumah ini doang kak. Maksudnya kakaknya bingung. Langsung gue bilang, dia dihamilin kak. Sama siapa? Sama temennya? Enggak kak, sama bapaknya. Gue bilang gitu bang. Kakaknya shock. Bener katanya. Ya kak, gue sih emang taunya cerita dari dia. Ya gue gak bisa memastikan itu bener apa enggaknya. Pokoknya dia cerita sama gue kayak gitu. Dia hamil dari bapaknya. Kenapa dia kayak gitu? Karena bapaknya ngancem kak, kalau misalnya nggak nurutin apa yang dia lakuin, nah bapaknya itu bakal nyeriin ibu. Saya bilang begitu bang sama kakaknya. Serius? Ya kak, gue juga tadinya nggak mau cerita karena dia emang ngelarang gue cerita sama lu. Pas dia udah nggak ada kayak gini, gue bingung. Ya kan, gue juga nggak mau posisi dia udah nggak ada, tapi nuduhnya tuh yang macem-macem. Padahal sih sebenarnya kenapa dia kayak gitu tuh keadaan rumahnya dia yang bikin dia kayak bingung bang, nggak ada tempat cerita, dia mau keluh kesah sama siapa. Sebenarnya dia pengen cerita sama kakaknya tapi dia takut, yang cuma dia cerita sama gua, ya kan, apa-apa dia cerita sama gua dari hal bapaknya apa-apa. Ya kak, ya udah kak, kakak cukup tahu aja, ya kan. Enggak, kakak nggak terima kalau emang kenyataannya emang kayak gitu. Soalnya kakak bingung, si Emi udah nggak ada, kakak harus tanyanya ke siapa. Ya emang kak, nggak bisa nanya lagi atau kita nggak bisa memastikan itu benar apa enggaknya. Ya udah kita jalanin aja, biarin aja. Kalau memang kenyataannya benar, biarin bapaknya juga dapat hukuman sendiri. Saya bilang gitu. Ya udah dah, kakaknya tuh mukanya udah berubah, ya kan, tanda tanya. Nah pas pemakaman itu hari besoknya kan gue sampai pagi tuh bang, sampai makamin. Karena memang posisinya gue emang bener-bener salah banget bang. Nah gue ngerasa gue yang bikin dia mati gitu. Aneh yang pas malam itunya, yang gue selalu inget omongan dia itu, kak pokoknya malam minggu jemput gue. Gue nggak tahu kalau itu yang terakhir omongan dia. Terakhir omongan dia mungkin, oh yaudah yuk gue jemput. Karena memang gue anggap biasa gue nggak tahu kalau kedepannya itu nggak kayak gitu. Nah 3 hari dia meninggal. Nah di tempat nongkrongan gue dicari bang sama cowok. Gue nggak kenal. Dia kenal gue dari temen gue itu yang meninggal. Cuman dia tahu tongkrongan gue di mana, ya kan. Dia datang
Per, lu cariin sama siapa? Nggak tahu tuh, itu cowok ya kan. Nemuin gue bang. Kak, lu namanya Vera. Ya lalu siapa? Gue bilang gitu. Gue temennya si M. Temennya si L. Ya kenapa? Gue mau cerita kak katanya. Cerita apa nih? Gue bilang gitu. Jadi selama ini gue dihantuin kak. Kan dia dihantuin bang. Pas gue tahu ceritanya. Maksudnya gimana? Jadi si M itu meninggal gara-gara gue kak. Maksudnya? Jadi dia gue jemput kak. Nah gue pas kecelakaan itu gue langsung pergi. Jadi dia diboncengin sama temennya dia ini. Tapi posisinya dia ngontal bang. Ngontal langsung nabrak ke trotoar kayak pinggiran gitu kan. Nah dia pergi langsung. Keluarganya sama gua orang nih taunya tuh dia lagi diri apa-apa gitu, lagi pergi mau kemana sendiri, posisinya kecelakaan aja gue taunya. Padahal mah sebenarnya nggak kayak gitu. Dia cerita kan sama gue karena dia dihantuin mulu sama si M. Gue ketakutan kak. Ngapa emang? Itu dia cerita sama gue dihantuin sama si M kak, ya kan. Gue disuruh nyari elu, gue suruh cerita sama elu awalnya gini-gini. Emang gimana ceritanya jadi gini kak? Ceritanya kan gue mau main. Nah gue ngeliat si M nih lagi diri di gang rumahnya. Pas dia diri di gang itu, temennya lewat nih naik motor sendiri. Nah berhenti dah tuh di depan si M, ngajak si M, lu mau kemana? Enggak, gue lagi nungguin kakak gue. Nah si M ngomong gitu sama temennya, dia ngapain sih lu nungguin temen lu yang gak jelas, digituin ya. Terus temen gue itu, enggak ah, emang apa sih, lu main-main aja sana, gue gak mau ikut, kata dia gitu. Udah yuk ikut sama gue, dipaksa bang sama temennya. Nah temen gue tuh si M itu gak mau. Nah karena dia tuh bocah mabuk, teriak-teriak, nah si M itu takut, keluarganya pada tahu, keluar. Ikutlah dia nih naik motor. Nah pas udah di jalan, ya kan, lu mau kemana? Udah lu ikut aja, ikut nih bang, pergi, ya kan, diikutin. Nah pas teman gue ngerasa, kok ini kok jauh banget, mau kemana? Nah si M itu bilang begini, udah yuk gue turun sini, gue gak mau ikut sama lu. Dia bilang, enggak, lu harus ikut sama gue. Kagak ah, gue gak mau ikut, kalau lu gak mau nurunin gue loncat. Nah si M itu nantangin si temennya yang bawa motor itu. Pas dia nantangin begitu, dia bawa motor tuh nggak konsen bang. Udah kalau lu nggak berhenti gue loncat nih, dia bilang gitu. Nah pas dia ngonten begini, jadi dia nggak kontrol nih bawa motor, cepet aja langsung dia mental. Dia mau temennya itu nggak kenapa-napa bang. Yang gue heran tuh temennya mah nggak ada luka, nggak ada pingsan, nggak ada apa-apa. Motornya jadi sempet dia kabur karena dia udah panik ngelihat temen gue itu. Udah kata dia mah kejang-kejang gitu bang. Dia tinggal pergi. Gue omelin sama dia, ah lu gila, lu bener, lu sadis lu, teman gue digituin. Gue bilang sama dia bang, makanya kak, ya kan, gue tadinya mau lari kabur. Pas itu aja gue denger dia meninggal, gue dihantuin kak, gak bisa tidur gue, kata dia gitu bang. Tuh 3 hari berturut dia dihantuin sama si M. Suruh nemuin gue, suruh nyari kejelasan, suruh jelasin begini-begini. Karena kita orang tuh taunya dia sendiri, tau-tau kenyataannya mah beda. Gue kaget bang di situ. Nah gue bilang, lu kalau misalnya kayak gitu tuh, lu masuk penjara lu, gue bilang gitu. Ya kak, pokoknya gue udah cerita sama lu, gue minta maaf. Ya kan? Ya lu bilang sama keluarganya, jangan bilang sama gue bilang gitu. Dia mah nyuruhnya sama gue, sudah ngomongnya sama lu doang kak, ya kan. Lu ngomong sama kakak gue, lu temuin temen gue yang namanya Vera, itu udah kayak kakak gue. Ya. Gue bingung, ya ini kalau gue cerita mah keluarganya pasti nggak terima. Gue bilang gitu, pasti tuh ini bocah ditangkap polisi. Ya udahlah, gue bilang namanya musibah kan kita nggak tahu. Yang penting dia udah ngomong nih sama gue, udah cerita kenyataannya gimana ngomong, ya udah gue tahu udah bang. Jadi kan pas udah mau menuju hari ini, nah yang nabrak berdua sama temen gue itu si M naik motor, gue ajak lah nih bang ke keluarganya. Walaupun kata kasarnya gimana pun keluarganya itu harus tahu ceritanya bagaimana kejadiannya, ya kan. Nah itu tuh bocah ketakutannya takut keluarganya itu lapor polisi. Gue bilang udah
yang penting lu udah jujur, lu ngomong apa adanya. Gue bilang gitu sama dia. Kalau masalah kantor polisi udah, lu udah ikhlas aja, pasang badan aja lah, gue bilang gitu. Emang itu udah kesalahan lu, kenapa posisi lagi kecelakaan itu lu tinggal temen gue. Coba kalau lu bantu buru-buru, gak mungkin kayak gitu, gak mungkin mati di tempat, kata saya kan begitu bang. Ya kak, ya gue ikutin aja kak. Ya udah, gue ajak nih bang ke rumahnya. Pas menuju hari, nah gue ajak ke rumahnya, gue cerita nih mulanya sama kakaknya, sama ibunya. Kalau bapaknya mah gue udah kagak mikirin, gue udah gedek banget ngeliat muka bapaknya bener. Gak tahu kalau sekarang mau hidup apa mati. Mati ya udah biar. Iya. Kak, ini kenalin si D. Yang dulu sebenarnya kecelakaan itu tuh si M nggak sendiri kak. Gue bilang gitu. Maksudnya, jadi si M itu tuh lagi diri kak di gang. Nah diajak sama dia nih. Gue bilang gitu bang sama kakaknya. Terus, nah si M nggak mau kak diajak sama dia. Cuman dipaksa sama dia. Nah, pergi dia tuh naik motor sama si M. Nah, udah jalan nih kak, pergi. Nah, si M minta turun sama si D. Turunin gua nggak? Kalau lu nggak turunin gua loncat. Nah, si M ngomong begitu kak. Nah, spontan si D ini ngoleh lah dia nengok ke belakang. Karena takut si M ini loncat. Nah, dia nggak lihat ke depan, ya udah kak, akhirnya nabrak. Tuh kak ceritanya. Nah habis nabrak ditinggal pergi lah kan ya masih D. Gue bilang gitu bang sama dia. Lu ngapa adik gue lu tinggal pergi? Karena dia ketakutan kak, ngeliat posisi si M lagi kejang-kejang. Ya kan dia panik, posisi dia lagi mabuk. Dia ngeliat kayak gitu, dia bingung, akhirnya tinggal pergi kak. Lu gila lu, adik gue ditinggal pergi begitu ya kan. Kakaknya ngamuk deh tuh, marah-marah ya kan. Gue sabarin, gue bilang, kak dulu ya kak, sabar lu kak, gue bilang gitu ya. Sekarang mah kan udah kejadian udah begini, namanya kita musibah gak ada yang tahu ya, mau disesalin juga udah susah, gak bisa balik lagi si M. Karena gimana, yang penting dia udah ngakuin kak, dia ngakuin kayak gini kak karena si M yang ngikutin dia terus kak, hantuin dia. Iya kak, makanya dia baru nemuin gue. Nah gue ajak kesini lah. Habis itu pokoknya gue nggak terima, gue laporin polisi. Kak, yang namanya musibah ini kan kita nggak tahu. Kalau kita kantor polisi kan kak harus ada kejelasan, harus ada buktinya, harus ada ini, siapa yang jadi buktinya, siapa yang jadi saksinya. Nggak bisa segampang itu kak. Ya kan, biarin aja udah, si M udah enak, udah seneng, udah yang terbaik menurut dia. Gue kata gitu sama kakaknya. Kakaknya masih nggak nerima karena kakaknya itu emang nganggap ade itu udah kayak adik kandungnya dia bang. Sayang banget, bener-bener sayang. Emang si M waktu lagi masih hidup juga ngomong sama gua, kakaknya tuh sayang banget bang, ya kan, dia minta apa juga dikasih, yang penting dia sekolah yang bener gitu. Cuman kan beda halnya, bapaknya ini yang bikin dia sekolahnya nggak kontrol bang. Jadi pas dia ninam bapaknya, mulai dia goncang, sekolah nggak masuk, banyak bolosnya, pokoknya karena otaknya udah nggak fokus, karena dia berpikirnya, gila gue suruh sekolah yang benar, tapi gue dibikin hancur sama bapak gue sendiri. Terus gue buat apaan kak? Gue sekolah buat apaan? Ya kan kalau bapak gue sendiri yang bikin gue kayak gini, ya kan? Ya habis mau gimana? Kan gue juga bingung, mau tanya sama siapa? Sedangkan gue aja juga nggak paham. Yang cuma tahu ya gue cuma nyaranin lu, ya udah sekarang yang udah kita mulain lagi. Gue bilang sama dia begitu bang. Akhirnya tuh temannya yang tabrakan berdua sama dia mau ngomong ya kan, mau ganti rugi apapun berapa gini-gini ya. Tapi keluarganya nggak mau terima. Gue bilang sama kakaknya, kak, tuh si M ada. Gue kata gitu bang, si M ada kak di sini. Kakak mau ngomong apaan, ya kan? Emang pernah lihat? Ada kak dia. Tuh ada di samping kakak. Gue bilang gitu. Tuh dia lagi nangis kak. Kata gitu bang sama kakaknya. Lagi nangis kenapa? Ya itu kak, dia ngerasa bersalah, ya kan, dia belum bisa jadi adik yang terbaik, nggak mau terus terang. Pokoknya apa yang dulu dia ceritain sama gue tuh gue ungkapin lagi semua sama kakaknya. Karena yang gue lihat tuh di samping kakaknya tuh adiknya tuh yang si M itu, dia nangis bang, nangis, cuma nggak bisa ngomong, cuma nangis ya kan, sambil ngeliatin orang tuanya sama kakaknya ya kan, nangis ngeliatin. Benar-benar harus ikhlas kak, katanya yang udah terjadi udah biarin aja kak, gak usah dibahas lagi,
dia udah enak, dia jalan yang baik. Gue bilang gitu bang sama kakaknya. Iya Per, kakak kesel Per, ya kan kenapa adik kakak tuh ditinggal begitu aja pas lagi kecelakaan, kenapa nggak dibantu gitu. Yang kakak sayangin itu kenapa gitu. Kalau misalnya dia saat itu kecelakaan, kalau dia nolongin mungkin masih bisa ditolong lah, ya kan. Ini adik gue ditinggal begitu aja, gimana perasaannya? Gila, orang tua siapa, kakak siapa yang nggak ngerasa sedih atau apa ya kan kalau ngeliat adiknya digituin. Ya gue paham kak, emang kan mau gimana kak, dia kan juga bingung, dia nih bocah lagi mabuk, serba salah ya kan. Kalau dia terus terang dia takut, ya cara dia cuma gitu doang. Gue bilang jadi gimana Per, kata kakaknya, udah kak katanya suruh ikhlasin aja, biarin kalau memang dia belum nerimain nanti juga ada hukumannya. Gue bilang gitu bang sama kakaknya. Nah akhirnya tuh si M tersenyum bang, gue cuma ngeliatin mukanya yang putih, senyumnya dia yang gue bener-bener gimana ya, emang sampai saat ini gue emang ngerasa bersalah bang, sampai ya gila dah. Kalau saat ini gue inget bang, kata-katanya dia itu yang terakhir, cuman itu yang dia minta, sama gue, ngobrol sama gue kak, pokoknya pengen nongkrong sama lu. Aduh, gue itu yang gue bikin sayang banget bang. Gue kalau inget ke situ, itu benar-benar adik gue, kayak emang adik gue nggak punya adik perempuan, tapi gue rasa dia itu kayak adik gue bang, bener, makan, cerita apa, semua bener bercanda, apa yang dia punya ya kan gue pakai, dia juga begitu, dia yang punya gue pakai. Makanya apa yang dia minta hari itu gue bisa kabulin, cuman yang itu yang gue nggak bisa kabulin. Dia gue jemput nggak bisa, keadaannya satu, gue malam itu nggak ada motor, dua gue diajak sama temen gue ya kan, semua gue jadi serba salah. Gue jadi kalau misalnya saat malam itu gue tau aja kayak gitu, bener bang, gue ngerasa bersalah banget. Sampai saat ini gue ngerasa bersalah karena gue gila lu beban lu banyak banget ya kan. Habis masalah sama bokapnya, dari pertama rumah tangga nyokapnya yang pertama cerai, yang kedua digituin sama bapaknya, dihamilin, akhirnya pas udah gugur dia malah kecelakaan. Itu yang menurut gue cobaan lu tuh bertubi-tubi banyak ya kan. Sampai gue pengen tahu sih sebenarnya awalnya kalau lu masih hidup ending lu tuh gimana, ending lu tuh sabar lu, seneng lu tuh di bagaimana. Sampai gue ngerasa sampai salah bang, ngerasa bersalah banget gue. Kalau malam itu gue ngerasa, pokoknya kalau gue inget ini cerita kejadian itu bang, yang gue selalu inget kerudungan sama kata-kata dia doang yang gue selalu inget ya. Pokoknya kak, gue mau nongkrong sama lu, gue pinjam kerudungan ini. Iya, gue dengan ikhlas ngomong sama dia, iya udah pakai. Emang buat apaan sih? Karena gue tahu dia tomboy. Nah pas gue buka pintu, nah kerudungan yang dia minta itu buat dia, itu kerudungan panjang, semua nutupin ujung pala sama ujung kakinya doang. Itu kerudungan gue doang yang dia pakai. Nah kakaknya pakai kerudungan gue yang hitam. Itu sampai gue berpikir, gila, pas banget apa yang dia omongin. Kakaknya pakai kerudungan hitam, dia pakai kerudungan putih. Ini maksudnya, ya kan? Gue buka kepalanya, gue cuma nangis. Apa sih lu minta kerudungan ini buat lu? Ya kan, gue cuma ngomong. Gue ngerasa udah bersalah banget bang. Jadi selama dia meninggal itu bang, pokoknya selama 100 hari tuh dia kayak sampai saat ini berasa ngikut sama gue bang, selalu ngikut sama gue ya kan. Kayaknya nanti terkelintas ada wajahnya dia, kayak pokoknya gue kalau ngeliat ke belakang tuh kayak oh ada dia selalu ada dia. Gue ngerasa karena memang gue pas lagi dia meninggal tuh gue bisikin kata-kata di kupingnya ya kan, kalau emang gue salah gue minta maaf, gue udah ikhlas dah, lu mau apain gue kek, lu mau matiin gue kek, lu mau apa, gue ngomong begitu bang sama dia. Lu mau dampingin gue, lu mau ngikutin gue, terserah. Udah tuh gue ngomong udah ngaco pas dia lagi meninggal, udah, karena gue ngerasa bener-bener salah banget, gue salah banget pada saat itu.
Sampai saat ini pun akhirnya dia ngikutin gue. Sampai ada banyak kejadiannya bang. Dia selalu nolongin gue. Setiap ada masalah, ada hal-hal yang negatif, menurut gue tuh dia selalu nolongin gue. Satu, ceritanya gue lagi ke laut nih bang. Gue nggak bisa berenang ya, gue kan mainnya di pinggir aja nih. Gue main di pinggir. Nah tiba-tiba tuh main pinggir-pinggir, gue ke tengah bang. Gue udah ngap-ngapan nih, gue di tengah nih, udah ngap-ngapan, tangan gue udah begini-gini, udah ampun-ampun, mata gue udah kayak orang kelap, bener-bener udah kelap, mati nih gue nih, mati. Di hati gue terus mau ngomong gini, wah gue mati nih, mati. Itu mata gue udah pedes, udah campur aduk, gak bisa melek, gak bisa apa. Ya Allah, gue ngomong. Itu dia ngulungin gue bang, ayo ikutin gue. Tangan gue kayak ditarik begitu dah tuh. Nah tau-tau gue di pinggiran aja. Itu elu ya kan. Gue mau ngucapin makasih kan. Gue kalau nggak ada lu gue nggak tahu dah, bener sampai saat ini gue nggak tahu. Pokoknya setiap hal-hal yang menurut gue itu bahaya atau kecelakaan, dia selalu ada gue bang, yang nolongin gue. Hampir saat ini aja gue yang udah ibarat udah puluhan tahun ya, kata kasar temen gue udah meninggal puluhan tahun, gue masih berasa kayak dia tuh masih ada sama gue bang. Sampai saat ini dia masih ada. Semua gue bilang ya kan, kalau emang lu masih belum nerima ya kan, gue minta maaf. Kalau emang lu masih suka di samping gue, di sisi gue, gak apa-apa. Yang penting gak ada gimana-gimana atau macem-macem. Tapi alhamdulillah bang, selama dia sama gue selalu yang positif buat diri gue. Ada apa dia bantuin gue bang. Kayak gue ngerasa ada pahlawan di samping gue. Setiap apa yang gue bahaya menurut gue, dia selalu nolongin gue. Dari kejadian-kejadian itu tuh selalu ada dia bang. Gue pergi naik motor nih mau ke puncak dulu sama temen gue, itu bis hampir aja mau nabrak gue bang, dalam tikungan begini. Itu gue kayak berasa kena pepetan bis. Itu kalau misalnya gue nggak ada yang hempas, gue nggak tahu mati itu bang. Gue gebok sama mobil bis, itu gue berasa kayak diempas bang, kayak gue didorong gitu sama itu temen gue, si M yang meninggal. Jadi tuh gue jatuhnya ke pinggiran, nggak kena bis. Gue kalau misalnya nggak ada dia tuh, gue nggak tahu deh tuh keserempet ngikut sama itu bis bang. Gue berasa tuh selalu, walaupun kata kasarnya, walaupun hanya sebayangan tapi gue ngerasa itu dia, selalu dia yang nolongin gue bang. Nggak ada orang lain, dia. Karena yang gue inget yang awal yang nyatanya itu yang di laut, yang gue lihat nyatanya banget wajahnya dia yang nolongin gue. Padahal mata gue tuh pedes bang untuk ngelihat, buat melek aja gue posisi di laut itu gue nggak bisa melek bang. Tapi dia ngerangkul gue, tangan gue digituin sama dia, bawa gue ke pinggir, itu yang nyata banget. Saat ini masih keinget sama dia dan gue. Oke. Kak Vera, ini gue turut berduka cita ya kayak atas meninggalnya almarhum si M ini. Iya. Ini gila sih, dari awal tuh gue udah ngebayangin ini keji banget gitu sampai terjadi sama temen lo. Ya parah banget ya, dari bokap kandungnya ini sampai menghamili anaknya sendiri gitu kan. Dan bukan cuma itu aja, tapi gimana ya? Gak kebayang sih situasinya pada saat itu. Seperti apa nih yang dialami sama si M ini. Pasti tuh down banget. Wah, yang semua gue bilang sama dia ya kan, ya udah, gila cobaan lu tuh bertubi-tubi ya kan, sampai gue pengen tahu sih ending lu itu bahagia lu apa. Ya kan ternyata bahagianya semua meninggal, nyawa dia malah meninggal. Tapi mungkin itu jalan yang terbaik yang Allah pilih kali kayak. Karena mungkin kalau misalnya dia masih hidup, takutnya disiksa lagi kan sama bokapnya, ya kan. Gue aja nggak percaya bang, ya kan. Gila, gue kalau ngeliat ke rumahnya dia nih, ngeliat bokapnya, rasanya gue pengen nusuk aja bang, bener bang. Iya, karena lu menyimpan memorinya si M ini kan. Iya. Dan lu tahu banget nih sakitnya M itu seperti apa. Bener bang. Dan yang parahnya lagi nih, pelakunya masih berkeliaran saat itu kan. Kak Vera, pada saat kejadian itu kan 2010 ya, almarhum meninggal ya. Dari kejadian itu, bokapnya tuh masih ada.
Pas 100 hari tuh gue langsung nggak komunikasi bang sama keluarganya. Udah gitu kan gue nomor teleponnya juga, kontaknya juga udah nggak ada. Karena gue pikir gue ngapain sih, temen gue udah nggak ada. Jadi gue cuma mau kasih saat ini aja gue berpikir udah mati nih orang. Udah, yang gue pikir cuma udah matinya. Tapi bayangan mukanya itu masih ada bang. Masih terbayang. Bentuk muka bapaknya yang bagaimana gue masih ada bang. Bener. Tapi rumahnya saat ini masih dekat. Masih di daerah Cipete. Karena memang dia asli sana. Untuk rumahnya sih, kalau gue mau ini masih tahu. Masih tahu. Udah puluhan tahun sih. Sebenarnya dulu gue pengen kesana, cuman gue berpikir gue ngapain sih? Gue mau kesana juga mau ngapain? Temen gue udah nggak ada. Ya malah takutnya kalau misalnya ke sana ngelihat bokapnya nih malah inget-inget lagi kan. Bener bang. Sebenarnya gue udah lupa, udah lupa. Ya lagi cerita kayak gini, gue inget timbul lagi. Jadi rasa bersalah gue tuh rasa timbul gitu. Tapi nggak baik juga sih Kak kalau untuk kakak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, karena kan semua ini kan udah ada garis tangannya, kalau udah ada jalannya gitu Kak. Ya mungkin itu yang terbaik aja sih buat si M. Dan kakak juga jangan terlalu memikirkan kalau kakak ini salah juga, takutnya malah nanti kakak juga kepikiran gitu. Iya pas dia meninggal mah gue sampai 100 hari gue masih mikir bang. Yang itu di otak gue tuh cuma dia, ya kan, kata-kata dia yang gue inget. Terakhir kita tidur bareng nih sore makan, saya bangunin, ya, bangun makan, mama masak. Emang sama orang tua gue tuh emang udah kayak emaknya sendiri. Deket banget ya. Ya mah, katanya masak apaan? Lihat aja em gitu, udah kayak saudara sendiri bang. Baju yang gue punya dia cobain, Kak. Besok malam minggu nih, sebelum dia meninggal nih, malam minggu lalunya, gue pinjam baju lo, pakai baju gue, baju dia, baju gue bang. Pokoknya apa yang dia mau, gue pakai, gitu. Kalau untuk temennya si M nih yang ngeboncengin si M itu, berarti tuh gimana tuh? Ya dia udah enak, ya kan udah cerita. Karena yang dia dihantuin sama si M itu ya cuma pesennya gitu doang bang. Berarti keluarganya nggak menindaklanjutin lagi nih? Nggak. Damai nih? Damai. Karena yang gue lihat kan, gue bilang sama kakaknya, Kak si M ada di samping lu, gue bilang gitu. Dia cuma minta lu ikhlas. Gue bilang gitu sama kakaknya. Akhirnya kan kakaknya luntur juga bang. Luluh hatinya, gue kata gitu. Tadinya mah kakaknya nggak nerimain bang. Gue jelasin sama kakaknya, Kak, memangnya kalau kita laporan polisi kan harus ada bukti Kak. Harus ada ini, ada itu. Kasihan nanti mempersulit si M. Gue bilang gitu bang. Akhirnya kan dia lulut, akhirnya nerimain, dia ngikhlasnya udah. Kak Vera, ini gue masih kepikiran tentang ucapan Kak Vera waktu di telinganya si M nih. Itu kan sempet banyak ungkapan-ungkapan yang kakak luapkan sampai ada kalimat, gue udah pasrah dah, lu mau ngikut gue, lu mau samping gue. Dan itu berdampak setelah Kak Vera benar-benar kehilangan sama si M bang. ini. Betul. Berarti sosok si M ini sampai saat ini masih bang. Masih ada. Masih. Karena dia mungkin merasa gue itu udah kayak kakak sendiri. Yang gue tuh dikasih kepercayaan cerita dia, kehidupan dia dari rumah orang tuanya, semuanya diceritain sampai dia ungkapin ke gue. Nah itu ibaratnya tuh gue tuh betul lah dengan omongan gue sendiri. Gue bisikin di kupingnya dia, gue ngerasa bersalah, gue minta maaf. Kalau gue salah gue minta maaf. Gue ikhlas. Lu mau apain gue, lu mau matiin gue, lu mau ngikutin gue, lu mau apa? Pokoknya apa yang di otak gue tuh bang udah gue keluarin semua di kupingnya dia. Ya akhirnya pas dia udah meninggal 100 hari, ya sampai saat ini dia ngikutin gue aja. Oke. Berarti berasa ya kalau misalnya si M hadir tuh ya. Iya. Biasanya nih Kak, kalau almarhum M hadir, entah itu di samping, depan kakak atau di mana, suka ngasih kode dulu nggak sih? Kayak misalnya nih, ada apa nih bang? Misal ada barang, ntar dia bergoyang. Ntar nih nggak lama, kayak cahaya gitu bang, kayak orang ngaca, nimbul, terus mukanya dia kelibat, ntar ngilang gitu. Oh ya udah, sama kayak dia ngasih unjuk, ini gue hadir, tetap ngilang. Tapi ntar kelihatan wujud nih mukanya dia, ntar hilang. Oh ya udah kalau lu mau main.
Gitu doang. Tapi awal-awal kakak sempat ngerasa takut atau Enggak. risih nggak? Nggak ada rasa takut, cuman rasa penyesalan gue doang bang. Karena gue nggak punya salah, karena dia temen gue, bukannya musuh gue. Udah ibaratnya dia udah adik gue gitu. Nggak ada yang gue takutin dari dia. Sampai saat ini juga nggak ada yang gue takutin bang. Dia hujat juga gue nggak ada takutin. Cuman gue bilang, dia cuma senyum. Walaupun dia nggak ngomong banyak, dia cuma senyum. Kalau dia senyum berarti dia nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya dia marah, mungkin ada sesuatu yang apa yang menurut dia tuh bahkan terjadi bang. Oke. Berarti si M ini lebih memprotek kakak ya? Iya. Lebih melindungi kakak dari hal-hal yang bisa dibilang mau mencelakakan kakak. Betul bang. Wah, luar biasa nih persahabatannya sampai saat ini masih terjalin nih kayak walaupun udah beda alam ya kasarnya. Bener bang. Luar biasa banget nih kisah yang dialami oleh Kak Vera. Biasanya nih ya kalau sosok M ini hadir atau mewujudkan diri kepada kakak, dia mewujudkan dirinya dalam perwujudan seperti apa sih? Nampak dia kayak kita aja bang, tapi nggak berwujud pocong, nggak wujud kayak kita aja gini. Dengan dia misalnya kayak baju sekolah, baju putih-putih, itu yang dia wujudin. Tapi di wujudnya itu wujud dia masih waktu dia masih sekolah, iya, walaupun tomboy, kan dia kan memang tomboy, rambut pendek kan, kayak potongan laki bang, kayak potongan laki, ya kan gigi memang dia kan giginya ompong gitu ya kan. Kalau sering dikatanya sukanya manggilnya kan ompong gitu bang kalau dulu mau manggil. Semua kadang-kadang nggak usah lu dengerin. Kadang kalau misalnya dulu lagi zamannya sekolah lagi dipanggil begitu bang, gue ngerasa kasihan sama dia. Lu jangan kalau ngomong dia punya nama ya udah sebut aja namanya, nggak usah pakai si ompong-ompongnya. Kadang dia ngerasa kayak sedih. Cuman gue rangkul dia bang. Ya kan, nih gue jajan, yaudah yuk sama gue. Itu kayak dia dulu kalau lagi sekolah tuh kayak orang dijauhin apa gimana ya, ada perbedaan lah masing-masing. Ya, cuman gue ngerangkul dia. Yang paling CS lah ya, paling deket sama dia. Nah dari situlah gue mulai deket. Mulai terbangun tuh emosinya tuh ya. Bener bang. Gue ngerasa udah kayak bener-bener adik gue banget. Iya. Oke, Kak Vera, terima kasih banyak ya. Kak Vera sudah mau mampir ke sini dan mau menceritakan kejadian yang pernah kakak alami. Siapa? Dan menurut gue kejadian ini semua kejadian yang sangat-sangat disayangkan banget nih. Terutama terhadap bokapnya sih. Iya, bang. Gue mengutuk banget tindakannya nih. Aduh, gila sih. Karena gue juga seorang ayah ya, jadi ngerasa gitu kan. Iya bang, bener bang. Terima kasih banyak buat kakak, sehat selalu buat kakak, dan gue juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman Jalan Gelap yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan gue juga mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan dan mau jadi narasumber kayak Kak Vera, langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di sini nih. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, Senin, dan Sabtu di jam 9 malam. Karena masih banyak video menyeramkan yang harus kalian saksikan. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Kak Vera pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Sama-sama.